Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijaratu 'alaiha jamaah salat isya masjid Jamil Masjid Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini atas nikmat Allah, atas karunia Allah, atas ridha dan izin Allah, kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjut duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan atau yang akan kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal sebagai penyebab datang ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan terbukanya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai halaman 86 hadis ke-314. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa 'an 'Aisyah, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, apa kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma yasha Allah. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sholat duhanya 4 rakaat. Sholat duha 4 rakaat. Ini kata Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Wa yazidu ma yasha. Kalau pingin mau nambah, ya udah terserah berapa. Jadi wa yazidu ma yasha. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, atau ditambah juga boleh sholat duha. Kemudian walau anha, masih diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah annaha suilat, bahwa sesungguhnya Sayyidah Aisyah suilat bertanya kepada baginda Rasul, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu ditanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duha? Gitu. Sayyidah Aisyah ditanya. Apa jawab? Qalat, maka kata Sayyidah Aisyah, la, tidak, illa ayyaji'a min maghibihi, terkecuali dia baru datang. Ayyaji'a, terkecuali beliau baru datang, min maghibihi, dari perjalanan atau dari bepergian.
bepergian, habis dari safar pulang sampai tempat, sampai di Yaman, sampai rumah beliau, baru sholat duha. Ini pada intinya ada dua hadis, yang mana dua hadis ini ada sedikit berlawanan, begitu. Pertama, bahwa sholat duhanya Rasulullah itu 4 rakaat, tapi itu dilakukan hanya ketika pulang dari bepergian. Itu sholat duha Rasulullah. Nah, walahu masih di dalam hadis anha dari Sayyidah Aisyah. Ini masih dalam Sayyidah Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli qattun subhatud duha, sedikit pun ya melakukan sholat duha, wa inni liusabbihuha, akan tetapi ya wa ini dan sesungguhnya saya melakukannya. Nah, ada dua hadis yang sudah diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ini bahwasanya sholat duha itu ya, sholat duha ini disunahkan. Namun ada sebagian hadis, di salah satu hadis yang sama diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwasanya Rasulullah tidak melakukan sholat duha kecuali habis bepergian. Bahkan yang terakhir beliau tidak pernah melihat. Gitu. Nah, kalau kita lihat beberapa hadis ini, bahwa sholat duha itu memang disunahkan. Ya, kalau dalam kitab Bayan Takrib itu sunnahnya sunnah muakkadah. Maka ada beberapa ulama, gitu ya, ada beberapa ulama ketika sholat duha itu justru dianjurkan jangan istiqomah, itu dianjurkan. Ada beberapa yang kenapa nih? Umumnya kalau sholat duha itu pingin rezekinya lancar, jangan sampai ketika kita sholat duha udah istiqomah, terus rezeki kita tidak dilancarkan, terus menyalahkan sholatnya. Ini lebih parah lagi salahnya. Hati-hati gitu. Maka ketika kita sholat duha istiqomah dan berisiko juga. Ya, ketika kita sholat tidak istiqomah, ya ada untungnya juga. Kenapa untungnya? Untungnya kalau memang tidak dikabulkan, saya juga sholatnya nggak istiqomah. Itu sholat aja karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena ingin rezeki saya dilancarkan. Sholat aja, saya ada waktu ya sholat, nggak ada waktu yang rusak, nggak berisiko. Tapi kalau istiqomahnya itu ada karena ada embel-embelnya, pingin dikabulkan hajatnya, pingin rezekinya dilancarkan, ini berisiko, bahaya ini. Kalau rezekinya nggak dilancarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka punya angan-angan apakah Allah nggak mendengarkan apa yang saya minta, apakah mengabulkan apa yang mau, berpikirannya nggak ada. Bisa-bisa nggak sholat duha lagi. Risikonya seperti itu, berbahayanya. Ya, maka ada sebagian ulama, ya udah sholat duha sholat aja, jangan karena apa-apa. Bahayanya kalau diistiqomahkan, terus hajatnya tidak dikabulkan, nanti nyalain sholatnya, bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita ambil tengah-tengah. Kita tetap istiqomah, tapi kita tata niat kita. Jangan mengharap. Sholat duha aja. Ya pokoknya minimal kalau sesibuk-sibuknya 2 rakaat lah. Kalau memang nggak sempet, harus minimal 2 rakaat, nggak usah banyak-banyak. Ya, pada intinya ini bahkan Sayyidah Aisyah kadang-kadang nggak melihat Rasulullah itu sholat duha, begitu. Coba kalau Sayyidah Aisyah terus melihat Rasulullah sholat duha, nanti akan jadi patokan seakan-akan sholat duha itu mau diwajibkan, seakan-akan mau wajib.
Itu bahayanya seperti itu. Maka Rasulullah mungkin, saya yakin Rasulullah pasti istiqomah, cuman nggak kelihatan. Sayyidina Aisyah nggak melihat. Ketika Rasulullah sholat duha di tempat lain atau tidak terlihat oleh Sayyidina Aisyah. Ini pengakuan Sayyidina Aisyah yang pernah melihat langsung Rasulullah SAW sholat duha 4 rakaat, terkadang nggak sholat duha, hanya sholat duhanya ketika pulang dari bepergian. Gitu. Ya, itu tentang sholat duha. Jadi apapun ibadah itu, kalau istiqomah keuntungannya apa? Akan menjadi ibadah yang istimewa. Kalau diistiqomahkan, sholat duha walaupun 2 rakaat istiqomah, pasti itu istimewa. Pasti istimewa apapun ibadahnya kalau istiqomah, karena al-istiqomah alamatul karomah. Istiqomah itu pasti mempunyai kelebihan tertentu, mempunyai kelebihan di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah sudah diistiqomahkan, ya, walaupun hanya 5.000 perak, tapi tiap subuh masukin kotak amal, istiqomah nih. Saya yakin itu akan menjadi ibadah yang istimewa, asal istiqomah. Maka istiqomah itu berat. Gak usah masukin kotak amal, istiqomah. Mau makan baca basmalah aja kadang-kadang gak istiqomah. Istiqomah mau masuk kamar mandi baca doa aja kadang-kadang gak istiqomah. Apalagi kalau udah kebelet. Istiqomah setelah wudu doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluhu wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Itu aja kadang-kadang enggak kebaca. Padahal hal yang mudah. Istiqomah baca istighfar sehabis subuh 100 kali. Yang sudah diajarkan oleh Mbak, minimal 100 kali minimal istighfar. Mungkin ini butuh waktu gak ada 5 menit. Astagfirullahaladzim 100. Kadang-kadang kita gak istiqomah. Ya, maka sudah sering saya sampaikan, kita harus punya andalan, ibadah andalan yang kita istiqomahkan. Walaupun itu ringan, walaupun itu kecil, tapi kita istiqomahkan. Ya. Namun kalau kita sudah istiqomah, jangan berharap apa-apa. Udah karena Allah aja. Takutnya nanti kalau keinginan kita tidak dikabulkan Allah, maka berburuk sangka kepada Allah, bahkan nyalakan ibadahnya. Itu khawatirnya. Oke ya, jadi semua itu berisiko. Semua itu berisiko karena ini masih ujian. Di dunia itu gak ada yang berisiko karena ujian. Ya, semuanya diuji sama Allah. Yang soleh diuji, yang gak soleh juga diuji, yang tengah-tengah juga diuji. Semua diuji sama Allah Subhanahu, karena hidup ini sudah untuk ujian memang. Nggak ada dunia ini enak, itu nggak ada. Yang ada itu enak-enak itu, nikmatin. Ya, nggak enak tapi dinikmatin biar kita ada tanda syukur hidup di dunia ini. Ya, jadi sebenarnya banyak masalah, tapi di hadapan orang itu kayak bahagia gitu. Nah, itu wah, cakep itu. Orang banyak masalah di hadapan orang, terlihat masalah itu, kurang cakep itu. Pinginnya mungkin ditolong atau pinginnya dibantu. Memang umumnya manusia begitu ya. Ketika banyak masalah di hadapan orang, bahkan dicurhatkan, bahkan dicerita-ceritain. Coba kalau kita punya masalah hanya mengadu kepada Allah, bahkan kalau di hadapan orang itu nggak terlihat kita itu banyak masalah, seakan bahagia, nikmat hidup ini. Gitu. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Walaupun kita nggak punya apa-apa, hidup sebatang kara, umpamanya nggak punya apa-apa, hidup sebatang kara, kok masih ditakdirkan oleh Allah masih bisa sujud hari itu. Waduh, itu nikmatnya bukan main. Masih ada keimanan dan Islam dalam diri kita, itu nikmatnya bukan main. Walaupun berat itu rasanya ya, walaupun itu berat. Baik, sekali lagi saya tekankan, ibadah istiqomah jangan mengharap suatu apapun, hanya redha rahmat Allah yang diharap. Biar apa? Biar suatu saat kalau hajat itu tidak terkabulkan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah, kita tetap istiqomah. Karena yang kita harap redha, ya, yang kita harap redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu
diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Wa an Zaid, lewat satu. Wa an Zaid bin Arqam, hadis diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, salatul awwabina hina tarmidul fisal, bahwa salat awwabin itu adalah hina tarmidul fisal, ya kira-kira anak unta itu sudah mulai kehausan. Tarmidul fisal itu anak unta yang mulai kehausan. Nah, yang kita tahu mungkin sholat awabin itu diantara bainal maghrib wal isya. Ada yang mengatakan bainal maghrib wal isya, di antara maghrib sama isya. Di sholat maghrib, kemudian sholat sunnah itu namanya sholat apa? Awabin. Tapi di sini dijelaskan sholat awabin itu anak unta sudah mulai kehausan, berarti siang. Ya, menjelang zuhur, antara setengah 11 sampai setengah 12. Kalau setengah jam sebelum zuhur itu khawatir waktu istiwa, apalagi kurang 15 menit waktu yang diharamkan untuk sholat. Ya, pokoknya di antara setengah 11 sampai jam setengah 12 itu namanya sholat sunnah awabin. Kalau menurut hadis ini, ya silahkan yang beranggapan sholat awabin itu antara maghrib dan isya, monggo silahkan. Sholat awabin itu bainal maghrib wal isya, itu awabin gitu. Sholat awabin itu pada intinya sholat pada umumnya manusia itu pada kecapean, lelah. Ya, menjelang zuhur orang pada lelah, udah mulai panas, udah mulai gelisah, panas. Bahkan unta yang kuat panas saja mulai teriak-teriak kehausan. Itu unta loh ya, apalagi manusia. Sudah mulai lelah. Itu dipakai sholat, masya Allah. Nah, habis maghrib, udah habis aktivitas dalam 12 jam, dalam seharian beraktivitas, capek umumnya. Habis maghrib nyampe sholat ketiduran, bahkan maghribnya alam. Pokoknya rata-rata capek lah, jam-jam segitu tuh rata-rata capek. Dipakai sholat, masya Allah. Masya Allah. Berarti kan punya ketaatan lebih, punya iman yang lebih. Kayak sholat malam juga punya keimanan yang lebih. Orang umumnya pada tidur, dia bangun. Orang umumnya pada capek, kita ibadah, masya Allah. Tapi tetap kalau kita bisa melakukan seperti itu, satu, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Itu intinya ya. Kalau kita bisa melakukan ibadah yang luar biasa, jangan sedikit pun dalam hati kita merasa lebih hebat dari orang lain. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita. Biar ibadah itu aman dan akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi kalau kita sedikit sudah ada merasa lebih pintar, lebih hebat, lebih suci umpamanya, wah itu berbahaya. Karena semua kebaikan yang kita lakukan itu semua adalah maunah atas pertolongan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada izin Allah, tanpa ada ridha Allah, kita gak akan bisa melakukan kebaikan sedikit pun tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah parah kalau dunia, harta, pangkat, derajat itu kita dapat atas jerih payah kita sendiri, itu salah banget. Ya, karena kalau kita telusuri, tangan punya siapa, mata punya siapa, otaknya punya siapa, semua badan punya siapa. Nah, kita mencari derajat, pangkat, harta, semua kan butuh itu semua. Ya, bahkan butuh napas, butuh nyawa, butuh ini. Ya, gitu kok Allah di nomor 2, bahkan ditiadakan dalam meraih kesuksesan itu. Tetap ya Allah yang nomor 1 yang menjadi penyebab suksesnya kehidupan manusia itu. Jadi kita jangan lalai, jangan sombong atas kesuksesan apa yang kita raih. Tetap tawadhu, rendah diri. Semua yang kita peroleh dari Allah pada intinya itu adalah amanah, bukan untuk ditontonkan, untuk terpamerkan, tapi untuk diamalkan, untuk dibagi-bagikan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat awabin, ketika kita ditanya, "Apa sih waktu sholat awabin?" Boleh, yang habis maghrib ya monggo, yang setengah 11 ya silakan. Ya. Itu. Dua-duanya kalau kita artikan awabin itu ya masuk, dua-duanya masuk. Itu yang penting umumnya orang itu lelah aja, waktu itu lelah, capek, tapi kita tetap ibadah. Mantap. Selanjutnya wa an Anas radhiyallahu anhu qala bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla duha, barang siapa yang salat duha. Nah, ini kata baginda Rasul, sabda baginda Rasul, man shalla, kata Anas, ya, jadi riwayat sahabat Anas, man shalla, barang siapa salat ad-duha, yaitu salat duha, isnada asyra, 12 rakaatan, 12 rakaat, banallah, maka Allah akan membangunkan lahu, bagi yang melakukan 12 rakaat salat duha, ya, qasran fil jannah, istana di dalam surga. Bahasa Arab itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu sekul kalam, susunan kata. Qasran itu kan bermakna ringkas. Qasran itu bermakna apa? Sholat qasar itu loh, diringkas jadi dua. Nah, kalau kita nggak tahu itu loh, Allah meringkas di dalam surga, bingung. Ya, ini kalau diartikan meringkas, diringkas jadi dua. Qasran itu kan meringkas, yang 4 jadi 2 rakaat. Jamak qasar, itu arti dari qasran itu. Tapi maka bahasa Arab itu lihat susunan kata dulu. Ini yang pas dimaknanya apa ya? Kalau rumah nggak mungkin kayaknya rumah. Ya rumah masih penting lah, membangun rumah. Membangun hotel kayaknya nggak mungkin. Kalau hotel itu sunduk ya. Qasran itu lebih ke istana. Kalau rumah mah biasa. Kalau udah istana kan kesannya mewah, megah istana gitu ya. Dibangunkan rumah, ada rumah kan terlihat biasa rumah, udah umum kalau rumah. Tapi kalau kita maknai istana, rumahnya istana, mungkin punya orang nomor 1 di sini, istana presiden, istana raja, punya orang-orang hebat lah. Apalagi istana yang ada di surga berkali lipat baiknya, ya, istana di surga. Nah, ini bagi orang yang melakukan sholat duha 12 rakaat sesekali kita lakukan, walaupun nggak bisa istiqomah. Kalau lagi badannya lagi semangat, waktunya lagi longgar, lakukanlah 12 rakaat, ya, biar nanti kita yang dijanjikan. Kata-kata Rasulullah dulu kalau sholat 12 rakaat dibangunin istana di surga, gitu. Ya kan? Pada intinya kalau kita memang betul-betul diterima ibadah kita sholat 12 rakaat, dibangunkan istana, berarti kan kita punya hak. Di surga ada hak istana di surga, ya otomatis kita ke surga, gitu ya. Masa kita punya dibangunkan doa tapi kita ada di luar surga, kan nggak mungkin. Ya pada intinya ini selamat dari neraka dan masuk surga, itu pada intinya. Oke ya. Walaupun nggak bisa istiqomah sesekali 12 rakaat. Ini hadis diriwayatkan oleh Anas, gitu ya. Di sholat duha yang penting jangan ditinggal walaupun 2 rakaat. Kalau ditinggal juga nggak apa-apa, nggak wajib. Itu kalau nggak istiqomah ya enaknya itu tadi. Kalau kita nggak istiqomah berarti ya nggak mengharap apa-apa. Memang aku ibadah ya ibadah, gitu. Waktu bikin ibadah ya ibadah, jadi nggak gampang menyalahkan. Itu enaknya nggak istiqomah. Tapi kalau istiqomah, untungnya apa istiqomah? Untungnya ya tadi itu akan menjadi ibadah yang istimewa, ya, ibadah yang mempunyai aroma, kelebihan, gitu. Hadis terakhir, wa an Aisyah, di bab ini ya, wa an Aisyah, diriwayatkan lagi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, apa kata Sayyidah Aisyah? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhala masuk sapa Rasulullah, baiti, di rumahku, fa sholat duha, maka sholat duha sama niya raka'atin, sholat duha 8 rakaat.
Kan beda-beda. Tadi tadi sahabat Anas melihat kata Rasul, sabda Rasul, barang siapa yang sholat 12 rakaat dibangunkan istana di dalam surga. Ini hadis Sayyidah Aisyah, Rasulullah sholat duha 8 rakaat di rumah Sayyidah Aisyah. Ya, rawahu Muhibban fi sahihi. Itu sholat duha bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat bab ini Bab ini tadi ada sholat awabin. Sholat awabin masuk ke bab duha, berarti mengiringi waktunya. Kalau kita lihat sholat awabin tadi ini di bab sholat duha, berarti sholat awabin itu yang mengiringi sholat duha, di antara sholat duha maksudnya. Setelah sholat duha itu ada sholat awabin. Sholat duha mungkin sampai jam 10 habis itu mau masuk sholat awabin. Gitu. Nah, kalau ada yang mengartikan bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, ya apa? Kalau saya lebih cenderung ke tadi 10:30 sampai jam 11:30 itu. Kalau untuk habis maghrib bisa ketika sholat tasbih, ya sholat tasbih, sholat sunnah mutlak, yang penting diisi dengan kebaikan, sampai isya atau maghrib. Bagus, pahalanya sebuah luar biasa, terputus. Jadi habis maghrib ibadah sampai di isya, itu masya Allah pahalanya. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Insya Allah kita masuk ke bab jamaah wal imamah, sholat berjamaah. Ya, siapa yang tanya? Pak Rahmat apa? Hah? Ya, silakan. Gimana? Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Ya. Terus tadi saya lihat bacanya hadis itu gharib. Itu artinya Goib. Gharib. Oh, gharib itu namanya masih asing, jarang diriwayatkan oleh sahabat lain. Gitu. Itu sahih enggak, Pak Ustaz? Kalau gharib bisa sahih, bisa tergolong sahih. Lihat sanadnya, perawinya ke atas sampai Rasulullah. Begitu. Nanti kan ini kan dari Anas. Nah, kemudian perawi terakhir itu siapa? Nah, Imam Tirmizi umpamanya. Yang sahabat Anas disebutkan Imam Tirmizi. Dari Imam Tirmizi naik ke sahabat Anas. Ini ada orang yang cacat enggak? Ada orang berdusta enggak? Itu kalau kita meneliti hadis itu gitu. So, Imam Bukhari kan hidup di saat abad-abad keberapa gitu ya. Nah, Imam Bukhari wa Muslim umpamanya meriwayatkan hadis dari ini sampai ke Abu Hurairah. Ya kan? Sanadnya sampai ke Abu Hurairah kemudian ke Rasulullah. Di dalam sanad itu ada orang yang kurang jujur enggak? Kalau ada orang kurang jujur, ada orang yang adabnya kurang baik, kelakuannya kurang baik, maka lemah, hadis menjadi lemah. Semakin banyak perawinya, sanadnya itu semakin banyak orang yang pendusta, orang yang akhlaknya kurang baik, semakin lemah. Kalau semua runtunya orang baik-baik, pasti itu sahih. Begitu. Tapi kan belum tentu. Walaupun ya kayak gini. Dari sanad hadis ini ada orang 10. Nomor 1 katakan Rasulullah, yang 10 Imam Bukhari. Ya. Nah, di nomor 7 ini akhlaknya enggak baik, 8 akhlaknya enggak baik, 6 akhlaknya enggak baik. Banyak yang enggak baik, bahkan 5, 3, 5, 4. Banyak yang enggak baik daripada baiknya, yang enggak baiknya 6. Yang akhlaknya kurang baik itu 6. Ya. Namun pas orang ke-8 ini orang yang jujur, orang yang benar-benar taat beribadah, pokoknya orang yang jujur. Bisa keangkat gitu loh. Jadi orang 6 yang enggak baik ini bisa keangkat jadi hadis yang
sahih lidzati atau sahih liwajib. Kan ada sahih lidzati, ada sahih liwajib. Itu pelajaran hadis harus tahu itu. Dan kita ada sahih liwajib, ada sahih lidzati. Ya, ada hasan liwajib, ada hasan lidzati. Macam-macam hadisnya itu. Belum belajar soal hadis, baru saya belajar soal hadis. Ya, yang jelas, ya, yang jelas memang kalau kita mau pilih, ya hadis yang sahih, begitu. Kalau mau kita jadikan hukum pedoman harus hadis sahih. Tapi kalau hanya untuk memotivasi bebas. Kayak tadi sholat 12 rakaat dibangunkan istana, hadisnya sahih enggak? Dhaif, enggak apa-apa kita pakai. Wong itu untuk memotivasi ibadah. Ya, untuk memotivasi ibadah. Kecuali kita pakai enggak, yang benar itu 12 rakaat. Ada hadisnya apa hadisnya? Hadis dhaif. Nah, enggak boleh. Mengatakan 12 rakaat itu yang paling benar, yang paling baik, enggak boleh kalau berdasarkan hadis dhaif. Tapi kalau kita lakukan sendiri untuk memotivasi kita sendiri, boleh kita jalankan. Paham nih? Paham ya? Baik, ada lagi? Cukup, ya. Baik, kalau itu cukup kita tutup. Kalau Pak Rahmat udah bilang cukup, berarti udah nggak ada. Al-Fatihah. Ya Rabbi, ya Rasulullah, اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم يسر امورنا وحسن مقصدنا وطمع عيوننا في طاعتك والاستقامه على عباده الله بسبب محبه يا الله بسبب مجلس الانبياء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا السلامه وحسن الخاتمه واجعلنا خير كلامنا من الذين